Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh. Amin ya rabbal alamin. Oke, ini saya rekod malam ya teman-teman. Jadi sebelum saya istirahat tidur, saya sempatkan bikin video motivasi buat teman-teman. Untuk kesempatan kali ini masih berbagi lagi seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatik yang pernah saya alami ya. Dan untuk tema kali ini karena banyak sekali pertanyaan dari teman-teman, metode apa saja yang saya pakai dalam proses penyembuhan ya. Jadi simak sampai dengan selesai. Apa yang saya bagikan di sini adalah murni berdasarkan pengalaman pribadi saya. Oke, langsung saja. Sebenarnya ini video dulu pernah saya bikin ya dari awal sampai kena sampai dengan saya bisa aktivitas lagi dan saya merasa bahwa saya itu sudah sembuh ya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, saya ulangi lagi. Barangkali ada teman-teman yang belum tahu, sering sekali menanyakan dengan seperti apa, metode seperti apa, dengan obat, herbal, hipnoterapi atau apa dan lain-lain akan saya bagi di sini ya teman-teman. Jadi simak sampai dengan selesai. Oke, langsung saja ya. Jadi pertama-tama ya mau saya cerita dulu sebentar ya teman-teman. Jadi awal saya terkena ini saya tidak sadar ya bahwa saya itu terkena gangguan asam lambung. Ya. Yang pertama saya itu periksa diri ke dokter. Waktu itu saya sebenarnya sudah berlarut-larut lah ya. Jadi setiap hari itu rasanya itu kayak meriang terus ya, badan nggak enak sekali ya teman-teman ya. Jadi bawaannya seperti kayak masuk angin, udah perut kembung, begah, udah gitu itu bawaannya itu nggak nyaman, hati itu gelisah gitu ya. Ditambah lagi setiap hari itu seperti ada rasa muncul sensasi-sensasi yang sebelumnya belum pernah saya alami gitu ya teman-teman ya. Jadi kayak gelisah sendiri, kayak ketakutan sendiri, belum lagi kayak apa namanya sensasi-sensasi yang muncul itu seperti kayak ada tanda-tanda kematian gitu ya. Jadi pada saat itu saya belum tahu bahwa saya itu terkena asam lambung ya yang disertai dengan kecemasan. Nah, saat itu saya itu periksa diri ke dokter. Nah, harapan saya pada saat periksa ke dokter itu dikasih obat, lalu saya minum, terus sembuh gitu ya teman-teman. Karena dulu itu benar-benar saya belum tahu apa namanya asam lambung itu bagaimana cara mengobatinya gitu ya. Jadi saya pergi ke dokter. Pergi ke dokter, yang pertama itu saya ditanyain masalah, "Sebenarnya kamu sedang mikirin apa?" Saya itu masih ingat sekali, dokternya udah sepuh. "Saya nggak mikirin apa-apa, Dok." Tapi dokter selalu menyampaikan ke saya, "Coba ya, jangan terlalu tegang ya. Kamu udah hidup-hidup jalani saja, jangan terlalu banyak pikiran." Nah, saya bingung, "Dok, apa ada sesuatu yang berbahaya, pada diri saya?" Saya bilang gitu ya, teman-teman ya. Nah, dokter menyampaikan, "Udah diminum aja ini obatnya, nanti kalau kamu memang nggak enak, terus, apa namanya, nggak sembuh dengan obat ini, nanti akan saya rujuk." Nah, itu seperti itu ya, teman-teman ya. Terus, setelah obat itu saya konsumsi itu, saya dikasih obat itu 1 minggu ya, teman-teman ya. Memang harapan saya 1 minggu itu sebelum 1 minggu itu sudah sembuh. Akan tetapi ya pada saat saya itu minum obatnya sehari, 2 hari, 3 hari memang enak ya teman-teman ya, perut kembung begahnya itu ya lumayan lah teman-teman ya, jadi kayak nggak terganggu gitu ya. Tapi saya masih merasakan seperti tidak ada kenyamanan pada tubuh saya gitu ya, pada diri saya gitu ya. Jadi ya seperti kayak gimana sih nggak senyaman seperti sebelumnya gitu ya. Nah, saya pikir waktu itu saya itu sudah Eee, ya sudah sembuh lah nanti ini obat ini habis itu sembuh. Ternyata obat habis, tetap masih merasakan yang namanya tidak enak badannya gitu ya. Pokoknya terlalu banyak lah teman-teman ya sensasi-sensasi yang muncul. Mungkin teman-teman sudah tahu ya sebelumnya kan, saya sudah sampaikan ke teman-teman sensasi apa saja yang pernah, saya rasakan gitu ya. Saya pergilah lagi ke dokter ya teman-teman, pergi lagi ke dokter. Nah, setelah ke dokter itu, saya minta obat yang sama seperti kemarin gitu ya. Nah, dokternya juga bingung, bingungnya, atau saya rujuk aja gitu, "Janganlah Dok, kasih obat aja." Karena ada bahasa saya rujuk itu, saya itu sudah, takut gitu ya teman-teman. Jujur saja saya takut waktu itu dirujuk, "Waduh jangan-jangan ini saya ada sesuatu yang berbahaya pada diri saya." Jadi di sisi lain saya mau berobat, tapi dokter sudah menyampaikan mau dirujuk, tapi saya itu nggak mau, kan aneh ya teman-teman ya. Jadi ya waktu itu ya dalam kondisi saya masih, apa namanya, meyakini bahwa dengan nanti, minum obat lagi ini seminggu lagi itu sembuh. Nah, pada kenyataannya setelah 1 minggu saya minum obat itu juga tidak ada perbedaan yang signifikan ya teman-teman, saya belum merasa sembuh. Oke, ya,
apa namanya, sampai di situ ya, saya periksa ke dokter. Nah, udah saya bawa aktivitas saja, saya bawa aktivitas dengan begitu banyak sensasinya. Akhirnya apa teman-teman? Akhirnya semakin menjadi ya, setelah saya itu semakin menjadi ya, pokoknya sensasi begitu banyak yang apa namanya, disitulah timbul yang namanya panic attack, terus timbul kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan, tidak bisa tidur, mimpi buruk, terus apa yang saya rasa seperti tanda-tanda kematian, pokoknya campur aduk semuanya ya teman-teman ya. Nah, pada saat itu saya itu bingung. Saya sudah berpikir bahwa oh, jangan-jangan saya ini kena guna-guna, jangan-jangan saya ini ada yang apa jahilin saya gitu ya. Ya, mohon dimaklumi ya teman-teman, saya dulu sempat berpikir seperti itu. Nah, dari situ itu apa namanya, saya ingat-ingat lagi ya. Jadi dari situ saya sempat ya teman-teman ya, saya sempat konsultasilah ke apa namanya, orang ya masih saudara gitu ya. Karena barangkali memang ada gitu ya, ada yang mengganggu saya gitu, atau mungkin ya ada sesuatu yang hal gaib yang bikin saya sakit gitu ya teman-teman. Tapi ternyata orang itu ya menyampaikan ke saya itu ya, kamu itu nggak apa-apa gitu, kamu itu sakit medis, bilang seperti itu gitu ya teman-teman ya. Jadi pada saat itu saya bingung gitu, sedangkan saya sudah berobat medis nggak sembuh ya teman-teman ya. Terus saya coba tanya sesuatu hal yang mungkin bagi orang-orang itu ya hal-hal gaib gitu ya teman-teman ya, barangkali ada dijailin ya, katanya saya sakit medis. Saya semakin bingung. Dari situlah setiap hari itu muncul lagi sensasi terus, muncul lagi terus, muncul lagi terus, muncul lagi terus. Akhirnya saya semakin bingung dan stres, dan akhirnya saya sudah tidak bisa mengendalikan yang namanya pikiran saya. Ya, selalu kepo, selalu ingin tahu. Seperti saya itu sendirian menghadapi seperti ini, dan saya tidak tahu apakah orang lain merasakan seperti ini pada saat itu. Saya merasa sendiri, saya benar-benar merasa sendiri. Ya, padahal ya banyak yang mengalami seperti saya gitu ya teman-teman ya. Nah, dari situlah semakin hari saya coba untuk kerja ya, terus saya ke dokter lagi ya teman-teman, saya ke dokter lagi, tapi waktu itu saya ke puskesmas gitu. Nah, sampai ke puskesmas, dokter umum ya teman-teman, waktu itu dokter umum perempuan. Nah, pas pada saat pemeriksaan awal itu kan tensi dan lain-lain apa, malah saya sebelum itu saya ditanya yang sakit siapa gitu, saya, kamu yang sakit. Jadi saya itu dari apa namanya, mungkin dilihat seperti kayak orang tidak sakit gitu ya teman-teman, padahal saya itu menyimpan beribu-ribu sensasi yang sedang saya rasakan. Nah, pada saat itu sampailah ke dokter yang memeriksa saya gitu, keluhannya apa, ini pusing, keliengan, terus nggak bisa tidur dan lain-lain sebagainya, terus pandangan ini kayak aneh dan lain-lain, saya menyampaikan seperti itu. Lalu dokternya menyampaikan ke saya, ya diperiksa lah, intinya diperiksa gitu ya, terus apa namanya, disuruh tengok kanan, tengok kiri, sambil lihat jari gini gitu ya. Nggak dikasih obat teman-teman ya, nggak dikasih obat, cuma dikasih vitamin gitu ya teman-teman. Jadi saya itu semakin bingung, apa sebenarnya yang terjadi pada diri saya gitu ya. Nah, pada saat itu sudahlah saya pulang ya. Vitaminnya ya saya minum ya teman-teman ya, vitaminnya saya minum, terus pokoknya saya lalui lah hari demi hari dengan menanggung banyak rasa, dengan orang lain melihat saya seperti tidak sakit, padahal saya itu merasakan sesuatu hal yang luar biasa. Terus akhirnya saya tidak kuat ya teman-teman, saya pulang kampung. Pulang kampung saya mencoba berobat lagi. Ya, saya itu berobat ke kampung itu ke dokter spesialis dalam ya teman-teman ya, spesialis dalam. Tapi pada saat itu juga ya belum ada hasil ya teman-teman ya. Pemeriksaan awal biasa, cek darah, laborat dan lain-lain sebagainya, sampai hasilnya dibacakan oleh dokter. Cuma ngangguk-ngangguk aja begini, terus sudah gitu saya tanyakan, "Dok, apakah ada sesuatu yang berbahaya pada diri saya?" "Nggak ada." Bilang seperti itu ya teman-teman ya. Waktu itu saya masih ingat sekali, ya kurangin makan yang kecut-kecut, terus kopi jangan dulu, teh sedikit-sedikit nggak apa-apa, terus makan makanan bersantan dan lain-lain gitu ya, dijelaskan intinya pandangan asam lambung. Lalu saya tanya, "Dok, sebenarnya saya itu sakit apa?" gitu. "Kamu ada gangguan di asam lambung. Nah, terus kamu itu harus sering-sering
plesir gitu bahasa Jawanya. Kamu harus sering-sering plesir. Jadi saya pikir apa sebenarnya ini sakit ini apa gitu ya. Jadi banyak bahasa yang sakit ini sebenarnya sakitnya orang kurang piknik, orang kurang seneng-seneng gitu ya, terlalu banyak pikiran gitu ya teman-teman ya. Nah dari situlah ya teman-teman ya, saya tambah bingung lagi, pokoknya singkat ceritanya sudah berbagai macam apa namanya pengobatan seperti itu yang ke medis, terus sampai di mana saya di fase yang benar-benar saya itu drop, nggak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa di tempat tidur saja. Bahkan ketika saya mau ke toilet, pokoknya mau ke toilet ya, mau ke WC itu saya jalan itu harus dipapah ya teman-teman ya. Tak berdaya, lemes, pusing, pikiran nggak karu-karuan, sempoyongan, kelijengan, pokoknya intinya di fase yang benar-benar saya itu hanya di tempat tidur saja. Makan sambil duduk, setelah makan saya tidur lagi, makan, duduk, tidur lagi, kayak gitu ya teman-teman. Bahkan untuk saya mencoba berjalan keluar rumah aja, saya itu tidak punya kekuatan itu ya teman-teman ya. Itu saya pernah di fase seperti itu ya teman-teman ya. Jadi nanti sampai dengan bagaimana saya itu menjalani metode pengobatannya ya, yang benar-benar saya konsentrasikan gitu ya. Nah, setelah itu saya sudah pasrah. Saya sudah memasrahkan pada keluarga saya bahwa terserah saya mau dibawa kemana, mau diobatin dengan jalan seperti apa, saya sudah pasrah. Itu ya teman-teman ya. Jadi banyak sekali ceritanya, banyak sekali ya teman-teman. Ini hanya rangkuman saja ya. Nah, pada saat itu keluarga sepakat saya dibawa ke dokter spesialis dalam, tapi ada di kabupaten sebelahnya lah ya teman-teman ya, bukan di kabupaten saya. Jadi sebenarnya saya nggak membeda-bedakan ya, tapi ya karena ini saran gitu ya. Ya udah pokoknya bawa, terserah mau dibawa kemana gitu ya teman-teman ya. Saya dibawa ke sana, nyampe sana ya seperti yang sudah-sudah, ketika saya periksa dikasih obat, harapan saya juga langsung sembuh gitu ya. Ternyata ya itu hanya harapan ya teman-teman ya. Nah dari situlah saya mengetahui bahwa pengobatan asam lambung itu, apalagi yang sudah disertai dengan kecemasan, itu tidak ada yang sebentar. Perlu proses, perlu kita itu rutin dan ikutin saran dari dokter. Nah, yang tak kalah pentingnya lagi teman-teman itu harus tahu jenis sakit teman-teman. Jadi begini ya teman-teman ya. Jadi mungkin saya tidak berwenang mungkin ya untuk apa namanya menyampaikan golongan penyakit apa gitu ya. Tapi ini saya bercerita berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi setelah pemeriksaan USG dan lain-lain gitu, saya didiagnosa itu juga di lambung saya itu sudah ada peradangan lah, mungkin bahasanya yang sekarang itu gastristis atau apalah gitu ya teman-teman ya. Tapi dokter menyampaikan saya bahwa ya lambung kamu ini ada iritasi gitu ya. Saya pikir tahu dari mana gitu ya. Tapi saya udahlah saya manut aja gitu ya, saya nurut aja, saya ikutin aja saran dari dokter gitu, arahan dari dokter. Karena apa? Karena ya mau gimana lagi, saya harus kemana lagi gitu, udah diperiksa gini perutnya di USG gitu ya, terus dikasih obat. Nah, dikasih obat pertama itu untuk 1 minggu, setelah 1 minggu suruh datang lagi. Setelah 1 minggu obatnya saya minum, dan di situ saya lihat, biasa kan kalau orang kena apa asam lambung terus kecemasan kan kepo gitu ya, semua obat di apa namanya di searching gitu, di googling gitu ya, obat ini efek sampingnya dan lain-lain, itu ya sama sempat apa namanya sempat down gitu ya. Jadi ini obat, ada obat penenang, ada obat apa gitu ya. Jadi pokoknya begitulah ya teman-teman, banyak ceritanya. Nah setelah 1 minggu saya itu berobat ya teman-teman ya, seperti tidak ada efek, saya datang lagi, dok belum efek, saya masih pusing, masih sempoyongan, masih keliengan, susah apa namanya untuk jalan itu susah, masih lemas. Nah, dokternya agak senyum gitu ya, senyum, kamu itu harus telaten, bilang seperti itu. Kalau sudah begini, kamu itu harus telaten. Saya pikir telaten yang seperti apa gitu ya, karena biasalah namanya orang sudah terkena asam lambung kan pinginnya kan berobat sembuh, buru-buru sembuh, cepat-cepat sembuh. Ternyata ya setelah saya sembuh itu, saya baru menyadari bahwa pesan-pesan ya atau saran-saran dari dokter itu juga nggak ada salahnya. Kenapa? Karena kita itu harus menjalaninya itu benar-benar harus dengan sabar, harus dengan telaten, harus dengan ketekunan,
harus dengan keikhlasan, harus dengan kesabaran. Jadi ya, saya itu didiagnosa ada peradangan di lambung, tapi saya juga mengalami yang namanya gangguan cemas. Karena sensasi-sensasi yang muncul itulah akhirnya saya bertambah cemas, akhirnya ya begitulah, paham ya teman-teman, sudah tahu ya gimana rasanya gelisah, bagaimana rasanya khawatir, bagaimana rasanya takut ini takut itu gitu ya. Dan itu saya itu sudah bisa dibilang itu saya harus kemana lagi, saya harus ngapain lagi. Jalan satu-satunya ya udah saya harus ikutin apa saran dari dokter. Jadi setelah sekian kali pemeriksaan ya, kalau nggak salah saya datang 4 kali, sensasi-sensasi yang ada di lambung saya ya teman-teman ya, ada di lambung saya itu intinya sensasi yang di lambung ya, seperti kayak kembung, begah, itu memang ada kemajuan teman-teman, ada kemajuan. Jadi seperti kayak sering panas dalam setiap hari itu intensitasnya sudah mulai kurang, sudah mulai kurang, sudah mulai kurang. Nah, saya pikir memang kayak apa namanya, kecemasannya, kekhawatiran, ketakutan itu belum ya teman-teman, seperti pusing, sempoyongan, kelingan itu belum, tapi kok kembung, begah, terus apa namanya, panas dalam yang terus kadang suka apa namanya, keringat dingin kayak gitu-gitu, saya sudah mulai baikan ya teman-teman. Aku pikir wah ini berarti ada perbaikan walaupun sedikit gitu ya. So, konsultasi lagi, konsultasi lagi, terus menerus sampai dengan kurang lebih itu 8 bulan ya, saya rutin ya teman-teman ya, saya rutin. Nah, dari situlah saya menyampaikan ke dokter, dok, alhamdulillah saya dari fisik ya dok itu ya hampir sudah jarang sekali sensasi yang muncul ya, tapi saya masih bingung dok, kenapa saya masih sering keliengan, masih sering pusing, kadang masih takut gitu ya, tenaga juga masih lemes gitu, kadang buat jalan sedikit aja ngos-ngosan. Nah, dokter menyampaikan ke saya, disyukurin apa perubahannya yang sudah sekarang kamu dapat. Karena pengobatan seperti ini itu prosesnya itu harus bertahap. Kamu itu harus telaten. Kalau sekarang kamu merasa bahwa kamu sudah mulai enak, mulai nyaman, kamu latih untuk kecemasannya secara mandiri. Jadi harus apa namanya, harus belajar gitu ya teman-teman. Jadi menyampaikannya begini, kamu itu harus belajar, apa yang kamu takutkan kamu coba lakukan. Saya menyampaikan ke dokter itu kan, dok, saya kalau mau keluar rumah, kalau ke keramaian itu takut, terus juga kalau pada saat sendiri di rumah ditinggal nggak ada orang, saya juga takut. Terus saya suka sering apa namanya, mendengar kabar-kabar yang sifatnya itu kabar duka, terus kabar tentang penyakit asam lambung yang efeknya jadi begini jadi begitu, itu saya langsung khawatir dok. Nah, dari situlah ya teman-teman, dokter menyampaikan ke saya, latih. Kalau kamu mau pergi ke pasar, pergi saja. Kalau kamu mau jalan-jalan, jalan-jalan saja. Kalau kamu mau aktivitas apa, kamu aktivitas saja. Jadi jangan pikirkan dulu, nanti kalau saya mau jalan, nanti kalau saya mau ke pasar, nanti kalau saya mau aktivitas, nanti saya akan begini, akan begitu. Itu ya teman-teman ya. Jadi saya berobat ke dokter spesialis dalam ini bukan hanya apa namanya datang apa namanya terus dikasih resep, diperiksa, dikasih resep terus obat, itu tidak ya. Dan dokter itu juga banyak apa ngasih saran-saran yang seperti itu ya, karena dulu itu saya itu sudah berkali-kali ke dokter gitu ya, jadinya ya saya itu ya udah mau gimana lagi, ya sudahlah, ini semoga saja ini apa namanya pemeriksaan dari dokter ini yang terakhir gitu, nggak sampai saya harus ke dokter sana dokter sini lagi gitu ya teman-teman ya, semoga saja sembuh gitu. Nah, setelah 8 bulan itu saya sudah tidak banyak merasakan sensasi, walaupun kecemasan itu masih belum sepenuhnya terkendali. Saya itu sudah mencoba yang namanya aktivitas ya, dari melatih saya itu ke sawah, melatih saya itu ngarit, melatih saya itu jalan-jalan ke pasar dan lain-lain gitu ya teman-teman ya. Itu saya sudah latih gitu ya. Nah, dari situlah ya teman-teman ya, seiring berjalannya waktu saya sudah mulai terbiasa. Walaupun awalnya saat ditemenin sama keluarga, kalau harus keluar rumah, kalau harus jalan-jalan, saya itu harus ditemenin. Lama-kelamaan saya punya tekad, saya harus sendiri, saya harus bisa sendiri gitu ya teman-teman ya.
Jadi singkat ceritanya sampai dengan saya sembuh ya, saya itu sembuh benar-benar tidak merasakan sensasi itu bisa dibilang itu benar-benar tanpa saya sadari ya teman-teman ya, tanpa saya sadari. Jadi hilangnya sensasi yang mungkin teman-teman itu sering menanyakan ke saya, sensasi ini kapan hilangnya, kapan hilangnya, saya tidak bisa jawab pasti. Pastinya itu 2 bulan, atau 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan. Karena untuk hilangnya sensasi yang pernah saya rasakan itu juga, ya itu saya juga tidak tahu persis ya teman-teman ya. Karena ada beberapa sensasi yang sudah lama hilang, kadang muncul lagi gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang sekarang masih mengalami banyak sensasi dan bingung kenapa nggak sembuh-sembuh, harus dengan jalan seperti apa, harus dengan metode seperti apa gitu ya. Banyak sekali metode-metode penyembuhan dari gangguan asam lambung yang sudah disertai dengan kecemasan. Tentunya teman-teman itu harus periksa diri ke dokter yang pertama supaya teman-teman itu paham, supaya teman-teman itu tahu jenis sakit yang teman-teman itu alami seperti apa gitu ya. Jadi pemeriksaannya itu juga bukan hanya pemeriksaan sekali gitu ya. Paling tidak ya teman-teman itu harus ada pemeriksaan lebih lanjut lagi. Jadi nanti tingkat keparahannya atau tingkat apa namanya kecemasannya itu sudah tinggi atau belum gitu, itu kan ada tingkatannya ya, ada fasenya. Nah dari situlah itu dokter yang menurut saya itu ya ahlinya gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang belum periksa diri ke dokter atau mungkin hanya sekali periksa ke dokter dan teman-teman itu nggak sembuh-sembuh, coba teman-teman apa namanya periksa lagi ke dokter supaya tahu nih ya. Jadi divisi kita itu obatin dulu nih kalau memang ada gangguan ya, karena ini beda ya teman-teman. Misalkan gangguan asam lambung dengan MAH itu menurut saya itu juga beda ya. Jadi ya bedanya banyak. Kalau orang kena MAH nggak sampai secemas kayak seperti kita ini, tapi orang terkena gangguan asam lambung bisa cemasnya luar biasa ya. Kembung begah juga dialami oleh orang MAH, kadang perih, kadang sereset-sereset, kadang nggak enak, itu dialami oleh orang yang terkena MAH. Tapi orang asam lambung itu apa namanya itu sudah bukan perih, nyeri atau panas lagi ya, banyak sekali sensasinya. Jadi mungkin tingkatannya itu yang apa namanya lebih tinggi gitu ya, atau MAH kronis lah mungkin seperti itu. Tapi teman-teman jangan berpikirnya ini bahwa sakit yang teman-teman ini alami ini tidak bisa sembuh gitu ya. Saya yakin bisa sembuh karena banyak sekali yang sudah sembuh dari gangguan asam lambung ke anxiety gitu, itu banyak sekali yang sudah sembuh ya teman-teman ya. Memang pada saat kita mengalami itu kita seperti kayaknya ini nggak bakalan sembuh deh. Pernah saya juga berpikir seperti itu, pernah berpikir pesimis, tapi salah pemikiran seperti itu ya teman-teman. Gangguan asam lambung itu bisa sembuh ya. Yang terpenting adalah teman-teman itu coba telaten ya, coba konsisten ya. Karena untuk penderita gangguan asam lambung yang namanya kita harus jaga pola makan itu menurut saya itu sudah wajib. Kita harus jaga pola hidupnya juga sudah wajib. Kita harus perbaiki pola pikir kita supaya tidak terlalu banyak pikiran, supaya kita tidak tegang, itu juga penting sekali ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman nih kalau menanyakan ke saya ya metode apa sih penyembuhannya, sudah saya sampaikan ya. Mungkin ya tidak terlalu detail sekali dan mungkin ini juga terlalu panjang, saya juga nggak tahu ya, tapi saya mencoba menceritakan apa adanya yang pernah saya jalani. Jadi metode penyembuhan saya pertama dokter itu sudah pasti, obat dokter juga saya konsumsi. Terus lagi saya menerapkan 3P, saya terapkan. Terus lagi saya belajar mencoba mengatasi kecemasan secara mandiri. Ada beberapa yang sudah sembuh dari gangguan asam lambung ke anxiety ini ya teman-teman ya. Itu juga dengan bantuan apa namanya dokter-dokter spesialis. Contoh misalkan jikalau asam lambungnya atau gangguan lambungnya sudah nggak ada masalah, lambungnya nggak ada masalah, tapi kok teman-teman masih merasakan banyak sensasi, kecemasan, kegelisahan, nggak nyaman, keringat dingin dan lain-lain, suka drop, lemas dan lain-lain ya. Ada yang juga ke psikiater itu sembuh dengan terapi obat yang mungkin ya sama saja, itu ada tahapannya gitu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya sembuh dari gangguan asam lambung ini juga peran penting kita ya, peran penting kita itu sangat dibutuhkan gitu. Jadi gini, peran penting kita, jadi peran kita dalam dokter mengobati itu penting juga. Contoh misalkan begini, ketika dokter menyampaikan ke kita bahwa kita itu terkena gangguan asam lambung, terus kita dikasih obat,
ya ikutin aturan minumnya, ituin aturan apa namanya dosisnya, sudah gitu terus ikutin arahan-arahannya. Contoh misalkan kamu untuk sementara kamu jangan makan ini dulu, terus kamu hindari ini dulu, terus ini dulu dan sebagainya. Tapi ketika teman-teman mencoba, loh kok badan saya jadi kurus, lah kok saya dilihat orang katanya pucet, lah kok ngapain, orang dia aja nggak mantang aja nggak apa-apa kok, terus kita itu akhirnya ikut orang lain. Nah gitu ya teman-teman ya, jadi kita itu jangan setengah-setengah. Misalkan metode ini kita ambil setengah, metode ini setengah. Jadi kalau teman-teman menerapkan 3P, saya harapkan teman-teman juga konsisten ya. Terus kalau teman-teman periksa diri ke dokter, ya ikutin arahan dari dokter. Kalau memang harus periksa lagi, check up lagi gitu ya, itu juga periksa saja gitu ya teman-teman ya. Tapi ini juga tidak diharuskan gitu ya, karena saya berbagi pengalaman pribadi saya. Untuk teman-teman yang mungkin sekarang masih banyak sensasinya dan sudah mencoba metode-metode yang saya sampaikan, contoh misalkan ke dokter juga nggak sembuh, terus 3P juga nggak sembuh, terus ke psikiater juga belum sembuh, teman-teman akan semakin pusing kan, akan semakin bingung. Nah, menurut saya ya teman-teman ya, menurut saya berarti itu ada pada diri kita. Banyak orang mengatakan sakit asam lambung itu sakit pikiran, ya. Tapi kita tidak tahu, kita tidak bisa menguraikan sakit pikiran yang seperti apa. Banyak pikirankah atau banyak bebankah? Nah, kita bingung ya. Kadang kita gagal di situ ya teman-teman. Gagal menguraikan sebenarnya apa nih yang jadi beban pikiran saya. Apa nih yang sebenarnya jadi pikiran saya itu jadi macam-macam ya, jadi kacau gitu ya. Nah, dari situlah ya teman-teman, ketika teman-teman sudah mencoba metode-metode misalkan yang tadi ke dokter, terus 3P, terus ke psikiater gitu ya, mungkin juga sudah ada yang hipnoterapi, terus ada yang herbal dan lain-lain gitu ya teman-teman ya, tapi belum sembuh ya. Saya coba kasih saran ke teman-teman bahwa kita itu harus berusaha, yang namanya ya berusaha sendirilah ya teman-teman, berusaha merubah apa yang kita pikirkan selama ini. Contoh misalkan gini, ketika kita berpikir sesuatu yang menurut kita itu sesuatu hal yang sifatnya bahaya, sifatnya kegelisahan, sifatnya yang seperti semua ingin dikendalikan oleh kita, semua ingin sesuai dengan keinginan kita, pikiran-pikiran seperti itu dirubah ya teman-teman ya. Terus lagi ada ya, kadang kita itu tidak mengharapkan sesuatu hal terjadi pada diri kita ataupun orang yang kita sayangi. Terus kita itu mencoba seperti kayak harus seperti ini, harus seperti itu. Intinya harus sesuai dengan keinginan kita. Itu coba teman-teman itu rubah gitu ya teman-teman ya. Terus lagi mungkin teman-teman juga merasa bahwa sesuatu itu harus yang sempurna gitu ya. Terus emosi, terus sering marah-marah, atau mungkin sebaliknya juga, kalau teman-teman punya masalah sering dipendam, terus lagi ada sesuatu enggak teman-teman itu sampaikan gitu ya, mulai sekarang dirubah. Jadi ada sesuatu yang berhubungan dengan pikiran kita itu jangan sampai jadi unek-unek ya teman-teman ya. Coba terbuka saja, mau dengar atau tidak dengar, intinya dikeluarkan saja gitu ya teman-teman, karena itu juga bisa memperhambat gitu ya penyembuhan kita gitu. Karena seperti kita tahu ya, penderita gangguan asam lambung itu kan sensasinya itu macam-macam, bukan hanya di fisik ya, tapi di psikis juga ada gitu ya teman-teman ya. Jadi selain ke dokter, kita 3P, terus sudah gitu mungkin ada yang hipnoterapi dan lain-lain, tapi peran dari diri kita itu juga sangat penting ya teman-teman ya. Jadi ya kalau sudah semua metode itu dijalankan itu tidak ada hasilnya, yaitu berarti ada sesuatu yang harus dirubah pada pikiran kita ya, diri kita gitu ya. Jadi saya pernah dengar juga begini, jadi kalau semuanya sudah dijalankan, ada satu lagi yang mungkin belum dijalankan. Contoh misalkan kita harus merubah sifat kita. Susah memang ya, susah untuk merubah sifat, tapi ya paling tidak kebiasaan gitu ya. Jadi sifat-sifat kita itu yang tadi saya sampaikan ya, seperti kayak yang perfeksionis, harus begini, harus begitu, terus harus sesuai dengan keinginan saya, terus
sesuatu hal itu ya harus seperti yang kita inginkan gitu, itu dirubah ya teman-teman ya. Insya Allah nanti kalau teman-teman itu sudah bisa menerima dengan kondisi sekarang gitu ya, walaupun masih banyak sensasinya, teman-teman ikhlas, teman-teman itu pasrah ya, pasrah dalam artian bukan tidak berusaha untuk berobat gitu ya, pasrah dalam artian saya pasrah dengan kondisi sekarang ini, sebisa saya, semampu saya tetap akan bergerak, saya tetap akan beraktivitas, saya akan tetap berusaha. Jalani hari-harinya itu dengan keikhlasan ya teman-teman ya, karena ini penting sekali, penting sekali. Dan saya paham sekali teman-teman itu pastinya ya sudah kepingin sekali sembuh, sama seperti saya buru-buru. Tapi sesuatu yang buru-buru itu bisa menjadikan kita itu justru akan semakin stres. Ya, karena apa? Karena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik itu pemulihannya itu bertahap dan tidak instan, butuh waktu dan proses ya teman-teman ya. Yang dibantu dengan obat mungkin ke psikiater dan lain-lain itu juga butuh waktu yang tidak sebentar, itu lama. Apalagi teman-teman itu yang mencoba menyembuhkan dengan mandiri gitu ya. Mandiri artinya ya 3P, terus ya dengan melatih ini itu pastinya akan butuh proses ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dulu, mungkin nanti bisa disambung lagi ceritanya kalau teman-teman mau request menceritakan sesuatu pengalaman pada diri saya ya, mungkin saya selingin video-video saya itu bukan hanya menjawab pertanyaan saja, tapi mungkin teman-teman butuh cerita dari saya atau pengalaman saya, insya Allah nanti saya akan bikinkan. Tetap semangat ya teman-teman, gangguan asam lambung yang teman-teman rasakan sekarang ini, yang sekarang sedang menjadi pikiran setiap hari, saya yakin bisa sembuh ya teman-teman. Oke, tetap semangat, salam sehat jasmani dan rohani, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.